Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Mandako Podcast yang tentunya menarik, menginspirasi, dan memotivasi. Perkenalkan, nama saya Aufa Basuli Latifah, selaku moderator podcast kali ini. Nah, di sini kita akan kedatangan narasumber yang sangat keren dan akan membawakan topik yang sangat relevan banget nih teman-teman buat dibahas di bulan Ramadan. Halo kakak yang ada di depan saya, silahkan untuk memperkenalkan diri. Oh iya, perkenalkan nama saya Ahmad Fairuz Baihaqi, bisa dipanggil Fairuz. Di sini saya akan membawakan podcast bertema membuat bulan Ramadan menjadi lebih bermakna dengan amal sosial. Ya, jadi kita di bulan Ramadan ini harus berbuat baik ya kepada sesama, nggak cuman berpuasa atau menahan diri dari hawa nafsu atau ingin makan hawa nafsu makan aja ya Kak Virus. Iya, Nah, Kak Fairuz, untuk menanggapi topik yang dibawakan dari Kak Fairuz tadi, mengapa amal sosial menjadi aspek penting dalam bulan Ramadan, Kak Fairuz? ya tentu saja dalam bulan Ramadan ini amal sosial itu menjadi aspek penting ya. Bukan tentang kita beribadah puasa, tetapi juga menumbuhkan rasa solidaritas, empati, dan juga kepedulian terhadap sesama. Itu sudah bisa membuat pahala kita menjadi lebih banyak itu di bulan Ramadan ini. Gitu. Em, nah, kalau menurut Kak Fairuz, apa saja bentuk-bentuk amal sosial dalam yang bisa dilakukan kita di bulan Ramadan, Kak Fairuz? Kalau amal-amal bentuk-bentuk nyata itu di bulan Ramadan ini sangat banyak ya. Mungkin kita bisa mulai dari mengajar TPA di masjid, terus juga berbagi takjil, terus juga membersihkan masjid. Itu semua sudah termasuk amal-amal sosial yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi teman-teman, kalau amal sosial itu nggak cuman kayak membagi-bagi takjil atau membeli sesuatu kepada orang lain. Ternyata kita bisa membuat amal sosial itu dengan membersihkan masjid atau dengan amal-amal sosial yang lain. Nah, Kak, bagaimana sih cara kita menumbuhkan rasa empati atau rasa kepedulian kita terhadap sesama? Kalau menumbuhkan rasa empati itu, kita itu harus terjun langsung ke dalam masyarakat supaya kita itu bisa melihat, oh ternyata banyak sekali orang-orang yang masih belum seberuntung kita. Seperti kita mungkin kalau kita saat berbuka puasa, kita bisa membeli banyak takjil, berbagai makanan gitu tanpa harus memikirkan biaya kita dari mana gitu. Itu bisa mendorong kita untuk menumbuhkan rasa empati untuk saling membantu terhadap sesama. Oh, jadi kita tuh harus langsung turun ke lapangan ya Kak, biar kita Iya. melihat oh bagaimana sih di lapangan tuh, bagaimana teman-teman kita merasa kesulitan atau Mm-mm. gimana gitu. Oke, terus apa tantangan ketika Kak Virus tuh kan turun langsung kan ya ke lapangan? Apa tantangan sih? Tantangan tersendiri ketika Kak Virus melakukan amal sosial gitu. Kalau tantangan sendiri itu mungkin kayak saat kita bagi-bagi takjil sama mengajar TPA ya. Untuk tantangan terbesarnya itu eh, kalau berbagi takjil kita itu terkadang susah untuk mencari spot-spot yang bagus untuk diberikan takjil. Terus juga kalau anak-anak TPA itu terkadang dari anak-anaknya sendiri agak susah untuk diatur gitu. Terus juga dari warga juga. Untuk cara mengatasinya kita biasanya akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum membagikan takjil supaya kita bisa melihat, oh ternyata tempat sebelah sini itu lebih membutuhkan takjil gitu buat kita Oh berbagi iya, iya. takjil. Dan juga kalau TPA cara mengatasinya itu kita bisa gimana kita caranya kita itu memberikan materi yang menarik gitu bagi anak-anak.
supaya anak-anak sendiri itu tidak merasa bosan, tidak merasa oh materinya ini terus gitu, Ya, supaya mereka juga antusias dalam saat mengikuti TPA gitu. nah, dari Kak Virus sendiri apa sih contohnya biar anak-anak TPA tuh semangat banget? Apa sih dari Kakak Virus yang bisa diberikan kepada anak-anak TPA? Kalau saat mengajar TPA itu mungkin kita bisa saat di sela-sela itu kita memberikan ice breaking gitu, kita Oh, ajak anak-anak gitu bermain supaya nggak materi terus bosen gitu, gini-gini terus. Terkadang kita harus ngajak mereka buat main supaya mereka juga seneng tertawa bareng gitu kan, ya, bisa bener banget. merekatkan solidaritas juga. Oh, ya. Kemarin ketika Kak Virus turun ke lapangan, tuh ada nggak sih kayak orang yang kayak ngerebut tiba-tiba ngerebut takjil atau gimana gitu Kak Virus? Kalau itu sendiri ya tentu saja di mana-mana itu banyak ya. Saya juga wah ternyata antusias dari warga itu sangat wow sekali gitu. Wah, oh Ya gitu ya. seperti itu. Oh ya, ya. Terus bagaimana bagaimana Kak Virus itu menjaga rasa empati kita walaupun rasa empati amal sosial walaupun Ramadan itu telah berakhir Kak Virus. Kalau dari saya sendiri itu mungkin balik lagi ya ke dalam Hmm. diri kita. Kita itu harus disiplin supaya dalam beribadah itu tidak turun-turun atau enggak, tapi selalu meningkat gitu. Terus juga kita harus melihat ke sekitar, ternyata masih banyak orang-orang yang belum seberuntung kita, supaya itu bisa mendorong rasa kita untuk saling membantu gitu. Oh iya iya iya. Kalau seumpama nih Kak Virus kan juga berorganisasi ya di Manado. Ya, Nah, Kak Virus itu gimana cara mengatur? Oh, saya ke harus amal sosial tapi juga sibuk dalam kegiatan sekolah. Nah, itu Kak Virus itu gimana caranya untuk mengaturnya, Kak? ya tentu saja kita lihat mana sih yang paling penting terlebih dahulu. Kita lihat, oh saya sekolah itu kan wajib kan ya. Ya. Sekolah wajib, kita lihat, oh saya pulang jam 3 gitu. Mm-mm. Mungkin saya pulang ke rumah terus nanti sampai setengah 4. Kita masih ada waktu dari jam 4, jam 5 sampai mungkin berbuka puasa bareng buat kita mengajar di TPA. Jadi kita harus pinter-pinter mengatur waktu gitu. Oh ya benar banget sih Kak Virus. Kita tuh emang harus tetap mengatur waktu dengan sebaik-baiknya ya Kak Virus. Iya. Nah, pengalaman kayak seberapa sih pengalaman Kak Virus itu dalam melakukan amal sosial di bulan Ramadan? Kalau pengalaman saya itu ya kalau tahun sekarang mungkin kita beberapa kali kemarin kita berbagi takjil, terus juga Hmm, saya mengajar TPA di masjid di rumah juga, dan juga mungkin besok ada jadwal buat membersihkan masjid juga sebelum lebaran ini. oh, kalau untuk membersihkan masjid itu tuh bersama Karang Taruna Desa atau gimana ya Kak Virus? Oh, kalau biasanya itu bersama masyarakat semuanya. Jadi Oh, semua iya. warga sekitar itu akan berkumpul nanti saling membersihkan, ya bersihkan masjid, ngepel, atau mungkin juga membersihkan sekitar biar nggak terlihat banyak gulma-gulma atau yang tinggi-tinggi gitu. Kan kita tuh juga kalau umpamanya ketika melakukan amal sosial tuh kan juga banyak banget dari teman-teman kita yang cuman menyadari tapi nggak membantu gitu loh Kak. Gimana sih Kak Virus kayak mengajak, ayo 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 kita melakukan amal sosial itu gimana ya Kak? Tentu saja kalau begitu kita harus mengajaknya ya langsung gitu. Kita harus ngajak, ayo ayo bagi-bagi takjil, mumpung ki yo ada tugas atau mungkin juga bisa merekatkan rasa solidaritas gitu. Ayo kita bersihin masjid gitu supaya bisa berkumpul dengan teman-teman gitu. Iya. Soalnya tuh kalau zaman sekarang tuh susah sekali ya Kak. Iya. Apalagi tuh sekarang tuh udah zaman digital ya Kak ya. Iya. Banyak yang mungkin pada sibuk sendiri gitu. Jadi di bulan Ramadan itu kita melakukan amal sosial tuh nggak cuman beribadah aja ya nggak ya Kak Virus ya. Iya. Ya kita bisa kayak kayak membantu Iya. masyarakat
berbagi takjil buat berbagi takjil dan mengajar TPA. iya. Dan kalau kita sebagai anak sekolah juga harus bisa mengatur waktu ya Kak Virus. Iya. Baik Kak Virus, terima kasih atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Oke, sama-sama. Dan untuk teman-teman yang menonton, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye. See Dadah. you.